Bismillahirrahmanirrahim. Almas'atul aqliyah. Faqakhtilafin nasi fi anna man qutila hal yuqalu innahu mata bi ajlih walau qaddara ada maqaslihi hal kana yajibu mautuhu amla. Nah, jadi yang kita bahas di sini yang masalah pertama. Ini jadi kita spill dulu ya, tadi yang disebut dengan hana di awal itu, jadi pembahasan kita yang sekarang tuh emang nggak terlalu penting untuk maksudnya nggak terlalu penting untuk sangat diperdalam, nggak terlalu penting, cuman ya kita sebagai siswa nggak atau mahasiswa nggak ada salahnya juga untuk mengetahui hal tersebut gitu, supaya pengetahuan kita bertambah gitu ya. Nah, di sini yang bahasan pertama itu tentang akliyah. Tentang akliyah ini seperti perbedaan pendapat ya tentang apakah nih orang mati yang karena matinya itu misalnya terbunuh atau dibunuh nih. Nah, pertanyaannya apakah ia itu meninggalnya itu emang karena ajalnya udah tiba, atau kalau misalnya nih dia itu emang nggak dibunuh, atau apakah dia wajib mati waktu itu atau enggak gitu kan. Jadi intinya apakah ketika dibunuh itu orang tersebut mati karena ajalnya atau gimana. Nah, itu dia. Wa hadza fanun min al-ilmi la yadhurru tarkuhu walakinna nushiru ila tariqil kashfi fihi. Nah, ini udah disebutin juga ya bahwasanya Imam Ghazali berpendapat ini merupakan sebuah ilmu yang tidak begitu penting gitu. Jadi tidak masalah jika kita itu tidak mengetahuinya. Nah, akan tetapi dalam hal ini Imam Ghazali itu berpendapat akan memberikan petunjuk atau arah-arah untuk menyingkap hal tersebut. Nah, jadi bagaimana? Tadi kan pertanyaannya yang atas ya. Jadi rumusan masalahnya lah. Fanaqul kullu syai'an lartibata li ahadihima bil akhar, thumma iqtarana fil wujud, falaysa yalzamu min taqdirina fi ahadihima intifa al akhar. Nah, kita katakan atau Imam Ghazali berpendapat bahwa setiap dua hal itu tidak berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Tadi kan antara dibunuh dan juga ajal. Nah, itu gambaran besarnya ya. Jadi dua hal itu nggak berkaitan satu sama lain. Lalu keduanya sama-sama ada nih, maksudnya tadi dibunuh dan juga ketika itu ada ajalnya waktu di situ juga. Nah, maka tidak harus ketiadaan salah satunya itu juga menyebabkan yang lain tiada. Itu itunya ya. Cuman untuk lebih mudah kita masuk ke contoh. Falau mata Zaidun wa amrun ma'an, summa qaddarna adama mauti Zaidin lam yalzam minhu la adama mauti Umar wala wujudi mauti. Nah, jadi seandainya nih, misalnya kita masuk ke contoh ya, bahwasanya dua hal itu tidak dapat harus dikaitkan berbarengan, intinya nggak terkait lah satu sama lain. Contohnya kayak misalnya Zaid dan Umar meninggal dalam waktu bersamaan gitu, waktu itu sama. Nah, kemudian misalnya kita itu tetapkan bahwasanya ternyata Zaid itu tidak meninggal. Nah, maka ketika ditetapkan seperti itu, maka tidak harus pula ditetapkan bahwa misalnya kematian Umar itu tidak ada pula. Jadi intinya ya udah, kalau misalnya Zaid gak mati, Umar mati, ya udah. Jadi intinya antara kematian Umar walaupun dalam satu waktu dan Zaid itu tidak bisa dikaitkan satu sama lain itu. Demikian juga ini nih. Contoh yang kedua, wa kadzalika idza mata Zaidun 'inda qusufil qamar masalan, falau qaddarna adamal maut lam yalzam adamal qusufi bid-darurah. Walau qaddarna adamal qusuf lam yalzam adamal maut idz la irtibata li ahadima bil akhar. Jadi contoh yang kedua tadi kan antara Zaid dan Umar, enggak ada hubungannya walaupun bersamaan waktunya. Kita contoh kedua tentang Zaid wafat tatkala munculnya gerhana bulan. Nah, maka seandainya kita menetapkan bahwasanya ternyata Zaid tidak wafat, maka tidak harus ditetapkan juga bahwa gerhana bulan itu tidak ada gitu. Jadi antara dua itu yang enggak bersaut paut lah. Karena dua ini ya tidak ada kaitannya satu sama lain sebagaimana dalam dalil-dalil surat kusuf dan kusuf ya. Jadi munculnya gerhana bulan dan maupun gerhana matahari itu ya bukan karena kematian li ahadim minkum, seorang di antara kalian, jadi nggak ada hubungannya. Itu kaidah yang pertama. Fa amma syai'anil ladzani bainahuma 'alaqatun wa irtibatun fa huma thalathu aqsamah. Kita tadi bahas tentang dua hal yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Kita bahas yang dua hal yang memiliki alaqah hubungan dan satu sama lain itu intinya kayak ada yang saling melengkapi atau ada yang ada setelah adanya hal tersebut. Nah, ahaduha antakun al-alaqah mutakafiatan kal alaqah bainal yamin washimal wal fawq wa taht fa hadha mimma yalzamu faqad ahaduhuma inda taqdiri faqid al-akhar li'annahuma minal mutadayifani allati la yataqawwamu haqiqata ahadihima illa mal akhar. Nah, yang pertama bahwasanya dua hal itu saling melengkapi atau saling berhubungan. Contohnya kayak yang pertama terdapat kesetaraan, mutakafiah itu kesetaraan ya dalam hubungan antara kedua hal tersebut. Jadi kita bisa katakan kanan kalau ada kiri, atas dan bawah. Nah, maka seandainya tidak ada atas, otomatis ya tidak ada bawah. Atau ginilah, seandainya nggak ada kotor, otomatis nggak ada bersih, nggak ada istilah bersih gitu ya. Jadi antara dua hal itu ya kesetaraan gitu. Seandainya tidak ada salah satunya, maka fakidal akhor, yang lain juga nggak ada. Itu yang
pertama contohnya bahwa dua hal itu bisa berhubungan satu sama lain. Yang kedua contohnya alla yakuna ala takafu. Lakinna li ahaduhuma rutbatu taqaddumi kasyarti wal masyrut. Nah, yang kedua ini emang tidak terdapat kesetaraan nih. Akan tetapi salah satunya itu memiliki tingkatan dahulu dan kemudian. Contohnya dalam syarat dan masyrut. Jadi antara hubungan ini meskipun tidak setara, tapi ada alaqoh wartibatun bainahuma gitu. Contohnya kalau di kitab ya tentang ilmu dan kehidupan. Cuman yang lebih mudah ini, yang lebih familiar di telinga kita, mungkin kita beri contoh tentang bersuci aja dah. Itu kan syarat loh. Jadi kalau kita ambil contoh lain misalnya bersuci. Bersuci itu kan merupakan syarat sholat. Nah, syarat sholat ya. Nah, maka seorang yang mengerjakan sholat itu tentu harus dalam keadaan bersuci gitu. Karena jika tidak demikian, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan bersuci sendiri itu bukan merupakan hakikat sholat gitu. Jadi kan tadi kan sudah dibahas ya bahwasanya tidak terdapat kesetaraan antara syarat dan masyrut. Tapi ya intinya bersuci itu kan merupakan syarat sholat, sedangkan bersuci itu bukan merupakan hakikat sholat. Nah, jadi antara keduanya itu ya otomatis saling berhubungan ala qabainahuma tetap aja. Yang ketiga contohnya yang bahwasanya dua hal itu irtibatun wa ala qabainahuma, contohnya al-alaqah allati bainal illah wal ma'lul. Wa yazamu min taqdi adamil illah adamul ma'lul illam yakun li ma'lulin illa illatun wahidah wa in tasawwara an takuna lahu illatun ukhra fayazamu min taqdiri nafi kulli illah nafil ma'lul wa la yazamu min taqdiri nafi illatin bi ainiha nafil ma'lul mutlaqan bal yazamu nafi ma'luli tilqal illah 'ala al-khusus. Nah, yang ketiga ini antara hubungan antara ilat dan ma'lul ya. Jika tidak ada ma'lul, nah maka ilat ini juga jika tidak ada ma'lul, maka ilat juga tidak ada gitu kan. Khususnya yang memiliki satu ilat. Contohnya gini. Kalau masalah mungkin ilat dan ma'lul ini, misalnya ma'lulnya itu misalnya tentang cairan khamar, sedangkan ilatnya itu misalnya memabukkan. Nah, seandainya misalnya tidak ada cairan khamarnya, ya otomatis yang memabukkan itu otomatis tidak ada juga. Tapi apa dalam catatan khusus bagi yang ma'lulnya ini hanya memiliki satu ilat. Sedangkan kan yang ya kita contohnya yang kayak tadi aja ya, gitu. Jadi hubungan antara ilat dan juga ma'lul gitu. Faidah tamahada hadal makna raja'na ila qasri wa matna. Apabila kita sudah menyingkap nih dua bahasan di atas, mungkin ke bawah ya, share ya layarnya. Nah, apabila kita udah menyingkap nih mana di atas, kan tadi ada dua hal yang berhubungan, ada yang nggak berhubungan. Nah, raja'na. Kita kembali lagi nih ke bahasan awal kita. Tadi kan tentang orang yang masalah pembunuhan ya dan kematian. Nah, fal qasru ibaratun an hazzi raqbah wa huwa raji'un ila a'radin hiya harakatun fi yadid dharib was sayf wa a'radun hiya iftiraqatun fi ajza'i raqabatil madrub wa qad iqtarana biha 'aradun akhar wa huwa al-maut. Nah, kita kembali lagi ke bahasan pertama tentang tadi ya, kematian dan pembunuhan. Adapun pembunuhan di sini ibaratun. Pembunuhan adalah ibarat dari pemotongan leher ya. Dalam hal ini ya tergantung kepada arad. Arad itu kan sifat-sifat ya. Ya sifat-sifat yaitu ya gerakan tangan orang memukul dan juga gerakan pedang yang ditebaskan itu ya seberapa cepat dan seberapa kerasnya gitu kan. Nah, sementara arad ialah beberapa potongan bagian dari leher yang dipukul dan juga disertai dengan arad yang lain yaitu kematiannya itu. Tadi kan arad yang pertama tentang seberapa kencangnya mukul, terus seberapa gerakan tangan orang memukul juga, terus gerakan pedangnya kayak gimana. Nah, itu kan arad dan juga dibandingin dengan arad kematian yang mana sudah kita tahu sunatullah ya, kalau misalnya ditebas yang kalau keras ya mati, kalau enggak ya enggak. Tapi apakah demikian atau tidak gitu kan. Fa illam yakun bainal hazzi wal maut irtibatun lam yazam min taqdiri nafil hazzi nafil maut fa innahuma syai'ani makhluqani ma'an ala qatiran bi hukmi ijza ila adah la irtibat li ahadima bil akhar bi akhar. Nah, jika tidak ada hubungan atau keterkaitan di antara pemotongan leher dan kematian tersebut, nah maka tidak harus pula tidak adanya kematian. Nah, jadi antara pemotongan leher tadi yang ditebas dan juga kematian itu sebenarnya nggak ada hubungan satu sama lain gitu. Nah, karena dua hal ini adalah dua hal yang diciptakan secara itu cuma barengan doang gitu kan. Emang pas waktunya emang pas-pasan aja, bukan berarti emang setiap ditebas harus mati, nggak juga kan. Malahan ada yang ketika ditebas masih hidup gitu kan. Nah, jadi kalaupun dia ditebas mati ya itu cuman bersamaan saja, yang mana makhlukoni ya diciptakan oleh Allah ya secara bersamaan emang bareng saja gitu. Dan dengan melakukan secara hukum adat maksudnya ya sunatullah ya. Jadi emang kalau misalnya udah ditebas mati karena kencangnya ya udah itu emang sunatullah, kalau terlalu kencang pasti mati gitu. Dan ada juga yang nggak mati juga kan, yang kebal misalnya. Dan tentu saja antara ini lartibat atau bayin huma, gak ada hubungan keduanya antara ditebas dan juga
kematian itu nggak ada hubungannya sebenarnya kalau menurut Imam Ghazali ya. Kemudian fanarji'u ila qardina fanaquna. Kita kembali lagi ke tujuan kita yang awal. Man i'taqada min ahli sunnah annallaha mustabaddun bil ikhtira' bila tawalludin wa la yakunu makhluqun 'ilatan makhluqin fanaqul al mautu amrun istabadda rabbu ta'ala bi ikhtira'ihi wa al hazzi fala yajibu min taqdiri 'adamil hazzi 'adamul mauti wa huwa al haqq. Nah, terus pendapat ahlu sunnah gimana sih tentang tadi kan kalau orang dibunuh atau terbunuh itu apakah emang matinya itu kan ajalnya atau bukan? Nah, kalau menurut ahlu sunnah kayaknya kata beliau begini. Orang yang Ahlus Sunnah itu meyakini, bahwasanya Allah itu bersifat berkuasa ya, diktator gitu kan, secara mutlak dalam penciptaannya gitu kan. Dan juga sebagaimana dalam Al-Qur'an kan ada ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah itu ya tidak berhak ditanya oleh kita, tapi kitalah yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban atau pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi ya udah gimana Allah yang nyitain, Allah yang itu pokoknya ya hak prerogatif Allah gitu. Nggak ada campur tangan intervensi manusia sedikit pun gitu kan, apalagi makhluknya yang lain. Nah, jadi kematian itu ialah urusan mutlak Allah kan. Begitu pula dengan pembunuhan. Nah, maka tidak adanya pembunuhan tidak harus meniadakan kematian gitu kan. Jadi tidak adanya pembunuhan itu bukan berarti tadi kan maktul itu didori biasa mesaif dengan pedang gitu kan. Nah, apabila itu tidak terjadi, misalnya tidak dipukul, tidak misal tembak atau tidak disiksa. Nah, bukan berarti tidak adanya hal tersebut itu meniadakan kematian. Jadi ya kalau kematian ada tetap, yang tadi pun ada, walaupun yang tadi emang pas-pasan emang beneran bareng gitu. Dan satu sama lain ini tentu saja tidak ada kaitannya. Jadi seandainya misalnya kalau kaidah yang tadi dipakai yang antara dua hal itu bersamaan, misalnya kalau tidak ada madrub atau tidak ada yang dibunuh atau dipotong lehernya, otomatis kematian tidak ada. Enggak gitu juga. Ternyata di sini tuh yang enggak ada hubungannya. Jadi seandainya ada yang tadi antara dipukul lehernya itu tidak ada, misalnya orang itu matinya normal lah. Nah, bukan berarti kematian yang normal yang lain itu enggak ada gitu. Jadi intinya enggak ada hubungannya antara yang dipukul dengan kematian. Wa yubna ala hadza, nah ini yang terakhir ke konklusinya ya. Wa yubna ala hadza anna man qutila yanbaghi an yuqal innahu mata bi ajli. Lianna al-ajala ibaratun anil waqti alladhi khalaqallahu ta'ala fi mautah. Sawa'un kana ma'ahu hazzu raqbatin aw kusufi qamarin aw nuzuli matarin aw lam yakun. Lianna kulla hadhihi 'indana muqtarinat wa laysat mu'athirat walakin iqtarana ba'daha yataqarrabu bil 'adah wa ba'daha la yataqarrab. Jadi intinya gini ya. Dari paragraf yang terakhir ini konklusinya dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang terbunuh atau dibunuh tadi ya, maka dia itu wafat atau meninggal disebabkan karena emang ajalnya. Jadi bukan hal lain, emang bukan karena pedangnya atau emang karena ajalnya, emang pas-pasan barengan pas ditebas aja gitu kan. Jadi dia itu kesimpulannya wafat yang tadi ya, pertanyaan yang atas tadi emang karena ajalnya gitu kan. Karena ajal itu ibarat waktu ya yang telah Allah ciptakan juga gitu kan. Baik bersama kematian itu misalnya terdapat misalnya kayak tadi dipukul atau misalnya ada kusupul qamar, misalnya ada gerhana matahari ataupun misalnya ada hujan atau tidak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya orang tersebut mati tadi itu emang benar-benar mati karena ajalnya, tapi berbarengan dengan hal lain gitu. Dan itu hal lain tersebut emang di luar dari korinahnya. Jadi intinya ya tetap aja mati karena ajalnya intinya gitu. Dan tentu saja hal itu barengannya kayak tadi kalau misalnya ditebas, matinya pasti ditebas ya itu karena barengan saja, bukan berarti karena pedangnya, emang karena barengan saja dan emang itu waktunya. Dan juga kalau misalnya ada seseorang mati karena ada kusupul lail juga, kusupul qamar sorry. Nah misalnya kusupul syams wa kusupul qamar misalnya, ya udah itu meninggalnya emang kan ajalnya dan itu berbarengan dengan adanya korinah yang lain itu. Intinya seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Orang yang mati dibunuh ya itu emang kan ajalnya emang sampai situ gitu.